Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Semoga anak-anak ibu sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan dan tentunya tetap semangat dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari, yaitu kegiatan belajar mengajar seperti minggu-minggu sebelumnya. Oke. Sebelum memulai segala sesuatu, alangkah baiknya kita berdoa dulu dan doa dimulai. Oke, baiklah. Untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, sesuatu yang dikatakan sebagai hukum merupakan jika hukum itu sendiri mengandung unsur-unsur peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan itu bersifat memaksa dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut dengan tegas. Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan, serta perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang yang terdapat di suatu wilayah atau negara itu sendiri. Nah, di Indonesia sendiri, kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh Mahkamah Agung, di mana Mahkamah Agung merupakan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan oleh setiap intervensi, baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga lainnya. Lembaga peradilan nasional sama artinya dengan pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan, kehakiman dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sebuah negara. Selanjutnya, tingkatan lembaga peradilan terdiri dari tingkatan, yaitu peradilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota wilayah kabupaten atau kota. Sedangkan untuk peradilan tingkat kedua atau banding yang berkedudukan di ibu kota wilayah provinsi yang dikuasai oleh Mahkamah Agung. Ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dari diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seseorang atau seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, mempertahankan tata tertib hukum yang ada, dan menegakkan kepastian hukum yang ada serta menaati larangan yang telah diperbuat. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya. Disenangi oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, dan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum, di mana orang yang mencerminkan sikap-sikap ini akan taat terhadap hukum dan akan taat terhadap larangan yang telah ditetapkan oleh negara. Nah, karena berhubung waktu kita untuk melanjutkan materi ini telah habis pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak berupa meresumi lembaga hukum apa saja yang ada di Indonesia, serta buatlah catatan itu semenarik dan seringkas mungkin yang anak-anak Ibu mengerti. Mungkin minggu depan akan kita sambung lagi pembelajaran kita ini, dan Ibu akan mengakhirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.